Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mulai ibadah doa sore hari ini. Kami mengucap syukur atas kesetiaan saudara di dalam ibadah doa ini. Kita akan membuka dengan satu pujian, Dalam Lembah Kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Baik, firman Tuhan akan disampaikan. Kita akan membuka satu pujian kembali. Tuhan pasti buka jalan, Bapak Ibu Saudara, bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Sesulit apapun, sebesar apapun, kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa setiap pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Kita tahu Tuhan buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, agar ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka
jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ajarku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan mendengar doaku. Ku tahu Tuhan mendengar doaku. Ajarku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan mendengar doaku. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita ketemu lagi di jam doa pada sore hari ini. Saya berharap kita selalu dalam perlindungan Tuhan dan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi sekarang, apapun kondisi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Baik, subtema kita pada bulan ini adalah muliakanlah Tuhan dengan lidahmu. Ya, jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan dengan lidah kita ini? Ya, jadi bagaimana kita harus mengendalikan lidah kita? Ya, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur Bapa kami ucapkan kehadirat-Mu pada sore ini. Terima kasih atas semua berkat perlindungan Tuhan atas hidup kami dalam hari-hari yang sudah kami lalui. Kiranya tuntun kami selalu dalam kehidupan kami. Begitu juga kami serahkan jam doa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan dibagikan untuk renungan pada sore hari ini saya ambil dari Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua. Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Berkata demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur yang dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa ayat 9 tadi, lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Kata Tuhan, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Nah, ayat-ayat sebelumnya di atas juga di Yakobus 3 ini berkata, mengibaratkan lidah itu seperti kekang kuda. Nah, juga seperti kemudi kapal yang kecil tapi dapat mengendalikan kapal yang besar. Diibaratkan juga seperti api. Gitu. Api yang kecil tapi dapat membakar hutan yang besar, yang luas. Demikian luar biasa. Lidah itu digambarkan dalam firman ini. Nah, kuasa perkataan itu luar biasa. Gitu ya, luar biasa. Jadi dalam Amsal, kalau kita baca di Amsal 16,
ayat 24 misalnya, perkataan yang menyenangkan itu seperti madu, gitu ya. Obat bagi tulang-tulang, luar biasa ya, perkataan yang menyenangkan. Tapi di Amsal 18 berkata, di ayat 6 seperti ini, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Jadi banyak sekali yang bisa dihasilkan oleh lidah, oleh perkataan, gitu ya. Bisa membuat orang lebih baik, bisa mempengaruhi orang lain, gitu ya. Bisa membuat orang lain menjadi nyaman, bisa senang, atau bisa juga sebaliknya. Nah, sementara kita orang percaya, apa yang sudah kita lakukan dengan lidah kita, perkataan kita, tulisan-tulisan kita juga ya, karena bisa juga berkata-kata melalui ketikan sekarang ini ya, yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita orang percaya? Apakah kita sudah memakai lidah kita dengan benar untuk memuliakan Allah? Ya, tadi temanya muliakanlah Tuhan dengan lidahmu ya. Apakah kita sudah mempergunakannya dengan benar, memuliakan Allah? Gitu. Kata-kata seperti apa yang keluar dari mulut kita dalam keseharian kita? Bukan cuma waktu kita ketemu dengan teman seiman kita saja atau di gereja gitu yang kelihatannya baik. Gitu. Nah, tapi bagaimana dengan keseharian kita? Bagaimana kita mengeluarkan kata-kata dengan lidah kita? Nah, apakah masih ada gitu ya, seperti kutuk, sumpah, kemarahan, gitu. Apalagi? Ya mungkin di antara orang percaya nggak terdengar ada kata-kata yang sumpah serapah, kemarahan, kutuk seperti itu ya. Tapi seringkali malah mungkin kata-kata yang lembut tapi menyindir, menyinggung. Kata-kata itu disebut tajam ya, bisa menghujam ke hati orang lain gitu ya, sehingga membuat orang lain sakit hati, tersinggung dan segala macam. Nah, banyak perpecahan di antara jemaat karena kata-kata ya. Nah, manusia itu pintar ya, pintar. Orang itu pintar, bisa dengan bisa dengan lihai mencari pembenaran atas perbuatan, atas perkataannya. Nah, kalau kita lihat di Amsal 16, saya akan bacakan untuk kita semua. Amsal 16 ayat 2 ya. Amsal 16 ayat 2 berkata seperti ini. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi ayat ini berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tidak sadar kalau yang menilai itu sebenarnya Tuhan gitu ya. Jadi membenarkan diri sendiri. Nah, tapi kita sebagai orang percaya, fokus kita adalah memuliakan Tuhan dengan setiap perkataan kita, memuliakan Tuhan dengan lidah kita. Nah, masalahnya kadang kita tidak tidak menyadari kesalahan kita, atau tidak mau tahu gitu ya, tidak mau tahu atau mengabaikan gitu ya, menghindar dari kesalahan kita karena ego sebenarnya. Jadi kita mencari pembenaran atas apa yang kita lakukan. Kita nggak menyadari kesalahan kita. Kita selalu merasa benar gitu ya. Tidak mau juga dinilai bersalah oleh orang lain ya. Tidak mau mengakui kesalahan kita ya. Jadi sering kita kadang-kadang mencari pembenaran atas diri kita supaya kita dipandang baik di mata orang. Tapi ayat tadi berkata Tuhanlah yang menilai hati
Gitu ya. Mungkin orang lain, mungkin teman seiman kita nggak melihat kita itu tutur katanya selalu bagus, baik, gitu ya. Tapi di luar atau malah di jemaat juga kita sudah membuat perpecahan dengan kata-kata yang halus, kata-kata yang lembut tapi tajam menusuk, gitu ya, sehingga membuat perpecahan. Nah, kita harus hati-hati untuk itu. Nah, jadi memang susah kalau kita sudah berbicara tentang ego, ya, ego. Jadi kita menutupi kesalahan kita atau kita merasa selalu benar. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, kita harus mau menyelidiki hati kita. Harus mau dulu, gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus berani menyelidiki hati kita. Kadang kita nggak mau ya seperti tadi, ya malah mengabaikan saja, menghindar saja. Karena kita merasa, ego kita merasa kita tuh benar. Kita merasa selalu benar, gitu ya. Apa yang kita katakan, gitu. Nah, padahal perkataan itu mungkin sudah menyinggung orang lain, sudah membuat perpecahan, gitu ya. Tapi kita selalu merasa benar. Nah, untuk itu kita harus mau menyelidiki hati kita dan berani, gitu ya, menyelidiki hati kita. Nah, ketika kita menyadari, gitu ya, menemukan ada yang salah yang sudah kita lakukan dalam mempergunakan lidah kita, dalam perkataan kita, dalam tulisan kita misalnya. Nah, tentu kita dapat berbuat sesuatu. Nah, masalahnya kalau kita tidak menyadari kalau kita salah, gitu ya, atau ego kita lebih besar, kita tidak mau mengakui kalau kita sebenarnya salah dalam perkataan kita, maka yang terjadi adalah kita selalu mencari pembenaran dan pembenaran. Nah, untuk itu, mari kita harus belajar mau menyelidiki hati kita dan berani menyelidiki hati kita. Nah, supaya kita temukan kesalahan, kekeliruan dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita. Nah, gitu. Dan kemudian kita dapat minta ampun kepada Tuhan, bertobat, ya, minta Roh Kudus memenuhi hati kita, mengubah hati kita, gitu ya. Nah, sehingga hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bertahta di hati kita. Nah, supaya sumber yang kita miliki ini adalah sumber yang murni. Ya, satu sumber mengeluarkan keluaran yang satu juga, gitu ya. Jadi seperti Yakobus bilang tadi, nggak seperti satu pohon mana mungkin mengeluarkan dua buah, gitu ya. Atau pohon anggur mana mungkin menghasilkan buah ara, itu nggak mungkin, gitu ya. Jadi seharusnya orang percaya yang sudah terima Roh Kudus juga hanya mengeluarkan buah roh. Nah, tapi kalau masih ada hal-hal buruk yang jelek seperti tadi, yang menimbulkan sakit hati orang, perpecahan, kata-kata yang tidak baik, nah berarti ada yang tidak murni, gitu. Jadi masih ada kuasa lain, masih ada kedagingan, masih ada kuasa iblis di dalam hati, sehingga kita perlu bertobat untuk itu dan meminta pertolongan Roh Kudus supaya hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, hati kita bertahta Roh Kudus dalam hati kita, sehingga hati kita murni. Nah, ketika Roh Kudus yang bertahta di hati kita, tentu yang keluar dari dalam diri kita juga adalah buah-buah roh tadi, gitu ya. Nah, seperti kita baca dari kitab Yakobus 3 ayat 17, saya akan bantu bacakan untuk kita semua. Yakobus 3 ayat 17 berkata seperti ini. Yakobus 3 ayat 17. Oke. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut,
penuh belas kasihan dan buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, gitu katanya. Jadi hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Allah, tuntunan Roh Kudus dalam hati kita yang sudah bertahta di hati kita, tentu akan membuat sumber yang murni, hati yang murni, sehingga keluarannya juga satu, gitu ya. Tidak ada tidak seperti Gunung Merapi misalnya. Gunung Merapi itu sekali meletus, ya keluarannya ada lahar, ada batu, ada pasir, seperti itu ya. Tapi kita dituntut supaya kita memiliki hati yang murni. Ada Roh Kudus yang bertahta, yang mengendalikan, sehingga kita dapat mengendalikan lidah. Ya, tentu dapat mengendalikan perkataan-perkataan kita. Nah, dengan begitu, seperti Firman bilang tadi, kita dapat memuliakan Allah dengan perkataan-perkataan kita. Tentu Allah nggak dapat kita muliakan dengan kadang-kadang berkata baik, kadang-kadang berkata nggak baik, kadang-kadang memuji Tuhan, kadang-kadang menyakiti orang, yang adalah ciptaan Tuhan, gitu ya. Nah, jadi mari kita selidiki hati kita, mau menyelidiki hati kita, berani menyelidiki hati kita, supaya kita dapat menemukan ada kekeliruan, kesalahan dalam setiap perbuatan, perkataan kita. Dan ketika Roh Kudus bertahta di hati kita, maka kita dapat mengendalikan apa yang kita ucapkan. Kita dapat mengendalikan lidah tadi, karena lidah itu digambarkan luar biasa, gitu ya. Memang lidah itu luar biasa, bisa membunuh, gitu ya, bisa menyebabkan perpecahan, gitu ya, bisa menyebabkan perselisihan segala macam. Tapi apabila hati kita ada Roh Kudus bertahta di hati kita, tentu yang keluar dari lidah kita juga adalah buah-buah roh, gitu ya. Seperti saya akan bacakan satu ayat lagi di dalam Yakobus juga, Yakobus 3 ayat 2 berkata seperti ini. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang sempurna. Ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, jadi digambarkan seperti itu. Orang yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Menyerupai Kristus, gitu ya. Jadi patokan kita, guru kita adalah panutan kita adalah Kristus. Jadi ketika kita menjadi lebih serupa dengan Kristus, kita menjadi lebih sempurna seperti Kristus juga, gitu ya. Hanya Kristus yang sempurna, tapi kita mencontoh, mengikuti apa yang dilakukan Kristus, gitu ya. Nah, jadi ayat ini tadi, Yakobus 3 ayat 2 tadi, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, jadi apa yang keluar dari mulut kita, apa yang dikatakan oleh lidah kita adalah gambaran dari isi hati kita. Sehingga orang percaya juga harusnya dapat digambarkan dari perkataannya. Apa yang dikeluarkan dari setiap perkataannya, baik dari perkataan maupun dari tulisan-tulisan, ketikan-ketikan yang dilihat oleh orang lain. Makanya di ayat lain juga bilang, orang percaya kita adalah kitab yang terbuka. Baik, demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya firman ini dapat menolong kita dalam menuntun hidup kita sehari-hari, supaya menjadi punya patokan dalam bagaimana kita harus memperlakukan lidah kita, gitu ya. Bagaimana kita mengendalikan perkataan kita, ya, supaya apa yang kita katakan setiap harinya benar-benar memuliakan Tuhan.
bukan pura-pura, tapi benar-benar dari hati, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita ketemu, perkataan kita yang keluar dari mulut kita memuliakan Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada sore ini. Kiranya tuntun kami Tuhan, kiranya meteraikan firman-Mu dalam hati kami, menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan kami dari kuasa iblis, dari godaan-godaan Bapa. Kiranya hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kami dapat mengendalikan lidah kami, perkataan kami, sehingga kami dapat memuliakan Allah setiap waktu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Demikian renungan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.